Halo, assalamualaikum sobat pagi semuanya. Bagaimana hari ini, sehat? Mudah-mudahan hari ini semuanya tetap sehat, tetap stay safe di rumah. Kemudian juga rezeki tetap berlimpah dan juga barokah pastinya ya. Oke sobat pagi, hari ini udah akan mengumumkan tentang giveaway. Nah, yang sudah pernah disampaikan di IG ya. Apa saja hadiahnya? Yang pertama ada satu buah LM mini ya, ukuran 0,1 gram. Kemudian ada dua buah LM ukuran 0,05 gram. Kemudian hadiah hiburannya adalah pulsa untuk 4 orang, masing-masing 25.000. Oke, tanya bagaimana? Cukup mudah. Follow IG saya @kang_ridho_mci, KANG_RIDHOMCI. Ya, pastikan tidak salah follow akun. Kemudian juga like and subscribe channel ini ya, channel YouTube ini Kang Spasi Ridho. Dan komen ya, komen juga di kolom komentar. Isinya berupa harapan ya, bisa berupa doa untuk saya ya, untuk keluarga saya, atau mungkin untuk doa untuk Indonesia secara umum, boleh bebas. Kemudian jangan lupa di bawahnya tuliskan nama dan username IG-nya kayak gitu. Sudah. Komennya di mana? Di postingan tentang atau di video tentang Ogi ya, bisa di edisi 1, 2, 3, bebas di edisi mana saja yang sudah tayang. Oke, terima kasih. Sekarang kita tonton dulu Ogi edisi yang ketiga. Check it out. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkatnya kita semua bisa hadir secara online di acara Pogi, Pojok Obrolan Gali Impian. Sekarang edisi yang ketiga. Alhamdulillah ya, sudah edisi ketiga. Mudah-mudahan terus lanjut ke edisi-edisi berikutnya. Doakan saja ya teman-teman. Salat dan salam juga mari kita limpahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman, sobat pagi semuanya, kita mulai dengan membaca basmalah. Ya Mbak Aisyah, bismillahirrahmanirrahim. Anak saya tanya, mama ditelepon nggak? Oh gitu, yang nonton live. Yang sudah dapat giveaway yang minggu lalu ditahan dulu ya. Kita kasih ke teman-teman yang lain ya, Mbak Almer ya, ke sobat Pogi yang lain. Oke, silakan komen, silakan komen aja yang mau, mungkin mau membuka ngaji atau mau memberikan ujangan sepatah dua patah kata juga boleh, silakan komen ya, nanti saya pilih. Halo Sofia Aufa, oh ini Kak Sofia ya, Kak Sofia. Halo Kak Sofia, silakan komennya ya, saya tunggu komennya. Yang belum dapat giveaway, yang mau ngaji atau mau memberikan sepatah dua patah kata, kita ngobrol di Pogi ya, Pogi yang ketiga, sambil kita nunggu panelisnya. Jadi hari ini, halo Rifki, hari ini temanya adalah cara santuy raih SBMPTN. Ah gitu, Mbak Aisyah belum pernah dapat ya, komen aja Mbak Aisyah atau siapa yang maksudnya semuanya ya, nanti saya pilih mau apa ya, maksudnya mau mengaji apa mau memberikan saran-saran atau apa gitu ya, saya tunggu. Oke, hari ini tadi tajuknya adalah atau temanya cara santuy raih SBMPTN. Yang punya anak SMA atau kalian sobat Pogi semuanya yang saat ini sedang SMA,
kelas 10 atau kelas 11 atau mungkin sekarang udah kelas 12 ya. Jadi yuk kita simak gitu ya. Kalau untuk secara akademis itu kan salah satunya dengan belajar pastinya ya, karena SBMPTN itu kan ribuan gitu ya, se-Indonesia saingannya. Pertamanya tes UTBK ya, tes UTBK. Nah, tes UTBK kemudian nanti diperingkatkan siapa yang paling tertinggi kan kayak gitu ya. Kemudian barulah dia masuk jurusan yang diinginkannya sesuai passing grade yang ada di jurusan masing-masing seperti itu. Nah, mudah-mudahan di sini yang nonton, saya lihat ada beberapa juga siswa SMA, ada SMA 12, ada SMA berapa aja ditulis ya. Kak Sofia dari SMA berapa Kak Sofia? Seperti biasa di Pogi itu ada pulsa dengan total 100.000 ya untuk 4 orang. Nanti bisa pulsa HP atau mungkin pulsa token rumah juga boleh. Oke, kita tunggu nih. Tunggu yang mau gabung. Oke, sambil nunggu yang gabung. Jadi Pogi itu ada 4 setiap bulannya, jadi ada 4. Yang pertama, jadi ada pojok Gali Ibro, kemudian pojok obrolan Gali kemarin itu Gali apa saya lupa ya. Ada yang tahu nggak? Pojok obrolan Gali kemarin itu sebentar. Obrolan Gali Income. Kemudian yang sekarang adalah pojok obrolan Gali Impian. Dan minggu depan insya Allah pojok obrolan Gali Ilmu. Saya sudah panggil tadi ya Mbak Aisyah ya. Oke. Tanya anaknya mau ngaji. Oke, bagaimana? Kita tunggu. Ini dulu ya. Oke. Ada Ibu Restiana Andini. Jadi ingat sama film apa tuh yang Andin gitu ya. Halo Mbak Rasnia 7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Langsung dua nih yang gabung. Halo. Iya. Ibu Rekti. Saya sapa Bu Rekti dulu ya. Mbak Aisyah ya, lagi sibuk banget. Sebentar ya Mbak Aisyah ya. Oke. Bu Rekti. Sambil disiapin Aisyah, mungkin anaknya mau ngaji, disiapkan mungkin apa Qurannya barangkali atau hafalannya Mbak. Halo. Ya, Bu Rekti. Iya. Bu Rekti memperkenalkan dulu. Nih. Silakan memperkenalkan dulu. Iya. Saya guru BK SMA 12, guru setahun sih. Kebetulan rekanan Pak Rido juga nih. Itu. Ini lagi bahas buat SBMPTN ya? Buat Betul sekali. Pak Ibu anaknya. Saya mau ngasih apa tadi, mau memberikan semangat atau apa ya? Dia silakan berhenti. Iya, buat Bapak Ibu yang anaknya mau SBMPTN, jangan lupa digali dulu nih sebenarnya potensi anaknya seperti apa. Terus juga harus sesuai juga sama minat dan bakatnya anaknya juga. Jangan sampai nanti di tengah jalan si anak tersebut kurang motivasi, akhirnya berhenti gitu. Jadi jangan sampai salah ngambil jurusan. Mudah-mudahan sih apa yang dipilih bisa jadi yang terbaik buat masa depannya. Itu. Ini memang. Terima kasih Bu Resti.
Oh ya, Resti Ya. kurang sehat ya Bu ya? Lagi kurang sehat ya Bu? Iya, lagi kurang sehat. Oke, teman-teman. Lagi isoman, Pak. Lagi isoman, kita doakan Ibu Resti, guru dari SMA Negeri 12 Depok. Beliau sedang isoman, mudah-mudahan lekas pulih kembali. Yuk kita sama-sama kita berikan Al-Fatihah untuk Ibu Resti ya. Al-Fatihah. Ya. Oh, nih. Terima kasih Bu Resti atas halnya, mudah-mudahan cepat sehat, cepat stay Terima safe kasih di rumah. banyak. Amin. Keluarga. Ya. Iya. Bu Resti, saya kasih pulsa, tolong DM nomor HP-nya ya, atau GoPay juga boleh, terserah Bu Resti mau GoPay, mau cerita, dan terserah. DM-in ya, DM jangan lupa di screenshot. Terima kasih Bu Resti. Terima kasih Bapak. Makasih banyak semuanya. Sehat-sehat ya. Ibu. Ya, Ibu di close ya Bu ya, di close di X yang pojok. Iya. Terima Oke, kasih. sekarang kita ke Mbak Aisyah. Halo, Mbak. Waalaikumsalam. Mas Ridho. Siapa dek namanya dek? Mas, Ya, siapa namanya? Raja. 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 Waduh, ya. Muhammad Raja Doanya luar Parkasa. biasa. Ya, katanya, kata Mama atau apa Ibu manggilnya mau ngaji. Amin. Mama, mau ngaji ya? Ngaji surat Al-Fatihah. Saya atuh Silakan. mau didengerin sama Mas Ridho. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas al-mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini pinter. Ade udah sekolah TK atau belum? Umurnya berapa? Udah, maksudnya nih Sudah usianya tahu 5 berarti tahun kemarin sekolah TKB. ya? Iya, Masuk. mudah-mudahan. Oh, 3 tahun. Dari usia 3 tahun. Ya. Dari 4 tahun. PAUD, TKK. Punya berapa Ya, anak, sekarang Bu? 5 tahun TKB. Mbak? Kata dulu ini sama Mas. Punya 3. Ini nomor berapa? 3. Oh, nomor ini bungsu. Berarti yang paling Nomor 3. ini yang pertama sudah kelas berapa? Yang pertama udah usia 20 tahun laki-laki. Yang kedua SMP, sekarang kelas 3 Berarti perempuan. Laki-laki ya. Kalau anak saya yang pertama Iya. perempuan, kedua laki-laki, ketiga laki-laki. Jadi sama sih kalau untuk jumlah ya. 3, 1 perempuan, 2 laki-laki. Oke, makasih Adik Raja. Pintar ngajinya, terusin ya, hafalan. Jangan lupa nanti DM ya Mbak, Makasih, nanti di Mas DM. Ridho. Jangan lupa screenshot sebagai bukti sudah menang. Oke, sip. DM ya langsung Udah. habisnya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Ridho. Assalamualaikum. Oke, silakan di close ya, Pak ya. Close di pojok kanan atas. Halo Mbak Adi Salma. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya tadi buat Bu Resti. Kemudian tadi juga ada Mbak Aisyah ya, putranya tadi Dek Raja ya, Muhammad Raja tadi sudah ngaji. Oke, untuk yang 2 kita tahan dulu. Oh, Mbak Rasni, Kang Ridho aslinya orang mana? Oh, kalau ditanya asli mana, ayah saya itu orang Demak, ibu saya orang Majalengka. Kira-kira jadi saya orang mana nih? Jadi kalau saya Jawa itu bisa, tetapi karena memang dulu
kita itu tinggalnya pindah-pindah ya, pindah-pindah juga ayah saya PNS kayak gitu di Cirebon. Jadi pertama itu pindah-pindah di Majalengka, pernah di daerah Sunda, kemudian terakhir di Cirebon. Jadi saya kalau di rumah itu bahasanya itu 3 gitu. Jadi ada Sunda, ada Jawa, ada Indonesia. Kalau sama bapak saya atau papa saya biasanya bahasa Indonesia, karena bapak saya itu Jawanya Jawa halus, sedangkan Cirebon itu kan Jawanya ini ya, Jawanya itu Jawa. Kalau saya tinggalnya saat ini di Depok, ya kerjanya di Depok. Halo Mbak Koriariana. Ya kalau aslinya saya orang mana, kalau tinggal ya di Depok. Dan saya juga pekerjaan juga pindah-pindah. Ya, pertama itu di Bandung, kemudian khususnya di Cimahi, ya di Cimahi 2 tahun, kemudian pindah ke Serang, ya pindah ke Serang, kemudian terakhir sekarang di Depok, seperti itu. Jadi macam-macam kerjaan juga sudah beberapa ya. Ini sambil saya menunggu narasumbernya. Halo Mbak Sulfi ya, Kak Sulfi ya. Kak Sulfi bisa dengar suara saya? Lagi ngundang. Sinyal barangkali ya. Halo Mbak Novita. Halo Mbak Novita. Oh, Depoknya saya di Sawangan. Halo Kak Sulfi. Ya, alhamdulillah bisa gabung nih. Kak Sulfi sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Gimana nih Kak Sulfi? Silakan sapa Sobat Pogi, perkenalkan dirinya, silakan. Monggo Kak Sulfi. Ya, assalamualaikum semuanya. Wah, ini kayak penontonnya banyak teman-temannya Pak Ridho ya. Yang seumuran Sufi banyak gak nih? Ya, Sufi, Mas Sufi ya Putri Handayani. Sufi sekarang semester 4 naik semester 5 di PGSD UNJ. Wah, saya dulu di SMA 12. Oke, alumni SMA 12 ya. Ya, Sobat Pogi, saya sengaja juga mengundang alumni 12 karena saya juga adalah guru SMA 12, saya guru biologi. Jadi kita yang deket-deket dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya Sobat Pogi semuanya ingin juga ikutan Pogi, boleh ya. Pogi itu kan tadi ada 4, ada gali ibroh, ada gali income, duit gitu ya, bisnis, kemudian ada gali impian yang saat ini, kemudian ada gali apa tuh? Satu lagi, saya lupa. Ibroh, kemudian gali ilmu. Satu lagi gali ilmu. Jadi minggu depan insya Allah akan gali ilmu dengan pemateri yang berikutnya tentunya. Oke, Kak Sulfi. Alhamdulillah sehat ya. Sekarang berarti lagi di rumah ya. Lagi masa pandemi gini sedang di rumah. Full di rumah. Berarti kuliah juga gimana? Kuliahnya full di rumah apa gimana? Kuliahnya online full di rumah. Oke, berarti sudah hampir 2 tahun. Mau 2 tahun ya berarti ya? Atau gimana kalau di kampusnya Kak Sulfi gimana? 2 semester. 2 semester. 2 semester ya? Oke, berarti 1 tahun. Iya. Oh iya, bukan Bandung, Mbak. Depok ya? Saya mau 12-nya 12 Depok. Cuman dulu saya pernah ngajar di Bandung, di Cimahi. Ngajarnya di Cimahi dulu. Setelah saya semester 7 tuh saya ngajar di Cimahi. Oke, yang saat ini sedang Kak Sulfi lakukan, sibuk apa sekarang? Sekarang sih sibuk kuliah aja sama sambil ngajar sih Pak. Ngajar di bimbel. Udah itu aja. Wah, keren. Sambil ngajar juga ya Kak Sulfi. Di bimbel. Bimbel apa? Bimbel Senau, di dekat Serong juga. Oh, di dekat Jembatan Serong tuh yang tahu Depok ya, Jembatan Serong. Itu memang nama daerah ini unik sekali, Jembatan Serong. Saya pertama kali ke Depok, Jembatan Serong. Saya bilang apa gitu ya. Saya itu kan ditempatkan di SMA 12 Depok tahun 2015. Jembatan Serong tuh apa sih gitu kan. Oh ya, monggo Mbak Isya masak dulu, monggo sambil tetap dengarkan ya. Siapa tahu nanti kan anaknya yang SMP ingin SBMPTN
seperti kakak-kakak yang di sini sudah lolos. Oke, sambil didengarkan ya Mbak Aisyah. Oke, nah jadi Jembatan Serong nih, ya unik sekali nama wilayah di Jembatan Serong. Tempatnya itu sebelum Citayam ya, kalau dari Margonda, kemudian ada Kitara, ada Jembatan Serong, ada Citayam. Nah, kalau misalnya yang tahu ke Citayam, daerah situ lah. Nah, sekolah 12 juga dulunya di Jembatan Serong, cuman sekarang udah pindah agak maju lagi di sebelah apa tuh namanya? Sebelah pesantren apa ya Kak Sulfi? Apa ya namanya? Kok juga Kotrun? Kotrunada. Kotrunada. Kotrun. Oke Kak Sulfi. Kan sudah tadi setahun ya, sudah setahun kuliahnya secara online. Kemudian Kak Sulfi itu lulusan jalur COVID bukan ya? Oh enggak. Oh enggak ya, berarti Kak Sulfi merasakan belajar di sekolah secara tatap muka langsung. Apa sih Kak bedanya Kak kuliah online dengan yang dulu Kakak rasakan saat sekolah SMA secara tatap muka langsung gitu? Apa sih, ada nggak bedanya? Beda banget sih, pas secara motivasi juga saya jadi males belajar di rumah. Gitu. Karena kan kalau banyak teman-teman gitu, Pak, jadi saling termotivasi teman belajar, saya ikut belajar kayak gitu. Kalau di rumah, kalau lagi di kamar gitu, gua nggak punya meja gitu di kamar, itu rasanya luar banget aja. Jadi motivasi cara belajarnya mungkin saya jadi lebih kurang di rumah. Oh gitu, nggak motivasi belajarnya berarti. Banyak lebih stres. Ada orang tua minta bantuin atau apa, jadi itu nggak fokus di situ. Oke, nah yang Kak Sofia lakukan untuk mengatasi itu apa tuh? Untuk mengurangi kebosanan, pasti bosan kan ya? Apa sih yang Kak Sofia biasa lakukan di rumah gitu? Saya biasanya ya, saya nggak suka untuk memaksakan diri. Kadang saya belajar tuh, karena kalau saya maksain diri untuk belajar, saya tengah-tengah gitu. Saya maksain buka buku nih Pak, saya belajar, saya baca-baca, dan mood saya yang nggak enak gitu, ya nggak akan masuk gitu. Jadi mungkin saya bakalan balikin mood saya dulu, mungkin saya lakukan hal yang saya suka dulu, nanti baru udah puas, saya baru belajar, saya gitu aja gitu. Sama mungkin minta kerja sama orang tua juga gitu, kalau misalnya saya lagi kuliah gitu, mungkin bilang, misalnya ada mungkin bilang sama orang tua, jangan dibuka dulu kamarnya gitu, biar nggak ketiprek kayak gitu Pak. Oh gitu, oke Kak Sofi. Oke, Bapak mau tanya saat SMA dulu, itu masuk peringkat 10 besar atau bagaimana? Selalu masuk 10 besar atau enggak? Alhamdulillah selalu masuk ya. Oke. Kemudian selain belajar tentunya di sekolah, dulu ikut organisasi nggak? Ikut waktu itu ekstrakurikuler juga jurnalistik sama paduan suara, pada choir, sama ada komunitas di luar, komunitas pensil bambu. Oke, berarti luar biasa sibuk juga ya, selain belajar juga ikut organisasi di dalam sekolahnya juga di luarnya. Kira-kira ngaruh nggak sih ke belajar kalau sibuk organisasi gitu? Ngaruh nggak sih? Saya justru anehnya ketika saya sibuk gitu, nilai saya tuh malah tinggi Pak. Kira saya lagi nggak ada perhatian gitu misalnya, jadwal saya lagi kosong, jadwal saya jadi lebih banyak gitu. Nilai saya entah kenapa turun gitu. Mungkin saya tuh Paknya belajar nyuri-nyuri waktu. Ketika saya ada waktu banyak gitu, justru saya mungkin jadi lebih merasa karena waktunya banyak gitu, jadi tartaran aja deh gitu, masih besok libur ini nggak ada kerjaan apa-apa gitu, nggak ada kegiatan apa-apa, jadi nggak aja belajar. Kalau tidak gitu Pak. Nah ketika saya sibuk, saya justru jadi makin belajarnya. Oke, berarti karena kesibukan manage waktu jadi malah lebih baik lagi seperti itu ya. Jadi malah saya harus membagi-bagi waktu. Oke nih sobat Pogi semuanya yang sekarang mungkin lagi sibuk-sibuk di organisasi, nggak apa-apa. Kak Sulfi bisa kok ya. Justru malah dengan adanya organisasi lebih baik lagi dalam memanage waktu kan, seperti tadi Kak Sulfi ya. Oke, orang tua mendukung nggak sih Kak organisasi? Biasanya kan sama orang tua gitu ya. Sukanya, kamu ngapain sih Kak, ngapain sih Teh, ngapain sih Bang gitu kan, sibuk-sibuk mulu gitu.
Kalau Kak Sulfi gimana? Mendukung dan tidak mendukung. Gimana ya? Mungkin orang tua saya itu cukup ketat juga untuk pendidikan gitu, untuk nilai cukup ketat juga gitu. Dan sempat dilarang untuk melanjutkan kepengurusan gitu. Sempat juga di tengah jalan disuruh keluar gitu dari kepengurusan. Karena takut belajar saya keganggu gitu. Tapi menurut saya tidak juga sih. Oke, ternyata Sempat akhirnya berarti akhirnya lanjut. Oke. Oke, ya buat mama-mama, emak-emak, babeh-babeh, bapak-bapak, ya sobat Wogi semuanya, kalau punya anak yang sibuk organisasi, nggak apa-apa ya. Yang penting organisasi itu organisasi yang positif, justru dengan ikut organisasi menambah pengalaman, ya kan? Juga menambah wawasan, nambah teman, silaturahmi yang penting positif. Tadi kan Kak Sulfi saya dengarkan ada rohis itu kan positif sekali. Benar, jurnalis itu kan melatih menulis, kemudian melatih membuat seperti apa namanya acara-acara gitu ya. Kemudian video-video itu kan bagus sekali gitu ya. Jadi sobat Budi semuanya yang punya anak mungkin ya orang tua kita gitu ya. Karena mungkin Kak Sulfi ini perempuan barangkali khawatir seperti itu. Makanya harus diatur juga ya untuk yang sobat Bogi yang sekarang lagi organisasi, diatur juga jangan sampai kemalaman, pulang jangan lupa izin sama orang tua. Biar apa? Biar saling gitu ya, saling. Jadi orang tuanya juga senang kayak gitu. Dan prestasi juga tetap harus dijaga kayak gitu. Jangan sampai nanti alasan nanti belajarnya orang mau OSIS dulu, mau pramuka dulu, mau ini dulu. Nah, jangan seperti itu. Seperti Kak Sulfi tadi ya, justru malah dengan organisasi manage waktunya malah lebih tertata. Kayak Kak Sulfi sebelum SBMPTN ya, UTBK berarti ya, dulu tuh ikut UTBK atau apa namanya ya? Zamannya Kak Sulfi UTBK ya. UTBK itu ujian tulis berbasis komputer. Berbasis komputer. Oke. Nah, sebelum UTBK Kak Sulfi sempat daftar SNMPTN nggak? Kalau zaman Bapak dulu namanya UMPTN atau ujian masuk namanya PMDK. Jadi PMDK itu Bapak lupa lah singkatannya apa zaman Bapak. Jadi pokoknya yang tahu singkatan PMDK ketahuan kita umurnya berapa ya, di atas sekian gitu ya. PMDK itu dulu namanya PMDK zaman Bapak, dan alhamdulillah Bapak juga dapat PMDK atau sekarang namanya SNMPTN. Jadi dari sekian ratus siswa itu alhamdulillah 2 orang yang dapat, Bapak nomor 2. Nggak tahu Bapak nomor 2 mulu. Pas tes PNS juga nomor 2 juga. Ya, dan Bapak juga anak nomor 2. Apakah ngaruh? Wallahu alam ya. Oke, tadi bagai Kak Sulfi, sebelum UTBK ikut SNMPTN enggak? Ikut, Pak. Ikut, terus hasilnya gimana? Cuma lolos di pemerintahan sekolah, tapi nggak lolos di universitas. Oke. Lolos berkas? Lolos nggak? Lolos berkas. Oke, jadi Kak Sulfi tadi padahal 10 besar ya. 10 besar sudah berusaha, berupaya gitu ya, daftar. Tapi ternyata takdir berkata lain. Ya gitu ya, SNMPTN nggak lulus. Sempat kecewa nggak sih Kak? Nggak lolos SNMPTN? Saya kebetulan pada saat itu emang petitus Pak, jadi pas saya nggak lolos, jadi oh ya udah gitu. Oh gitu, justru karena memang dari awalnya pesimis. Jangan-jangan karena mindsetnya ya, atau apa ya gitu ya. Mungkin. Karena teman-teman sobat Bogi semuanya, yang Bapak dengar dari berbagai artikel juga hati-hati dengan perkataan, karena perkataan adalah doa. Bener nggak Kak Sulfi? Bener. Apa yang kita pikirkan kadang-kadang bisa kejadian ya. Iya benar Pak. Oke, Kak Sulfi sempat istilahnya, kayaknya nggak mungkin deh SNMPTN saingannya banyak. Itu pasti pemikirannya seperti itu ya. Ya. Terus akhirnya memutuskan untuk ikut tes UTBK. Nah, pada saat mau ikut UTBK ada keraguan juga nggak? Khawatir sih Pak, ya khawatir banget. Tapi Bapak juga tahu kayaknya ya seberapa khawatir dan misalnya saya waktu saya SMA gitu, saya bilang ke Bapak, saya hopeless Pak, gitu. Bapak, nggak boleh ngomong gitu, harus optimis, kayak gitu. Sempat khawatir banget sih gitu. Oh gitu. Kata-kata Bapak yang mana yang membuat Sulfi termotivasi kira-kira sih? Pokoknya Bapak waktu itu bilang jangan kayak gitu, Sulfi gitu, optimis, nggak boleh ngomong kayak gitu, nanti dengar gitu sama malaikat.
Kayak gitu. Oke. Nah, tapi alhamdulillah ya, saat UTBK dan diumumkan ternyata lulus. Iya, Pak. Itu nyangka nggak sih awalnya? Nyangka nggak nyangka sih, Pak. Ya, alhamdulillah aja tahu. Ya udah, alhamdulillah. Nggak senang banget, nggak yang itu banget. Biasa aja. Oh gitu, jadi biasa aja gitu ya. Oke, Kak, kita mau sapa nih. Satu lagi nih, Kak Goya. Oke, halo Kak Goya. Bisa gabung ke kita? Ya, kita tadi sudah mendengarkan ya cerita dari Kak Sulfia. Oh ya, Kak Sulfia ini IPA atau IPS? Jurusannya? Saya IPS. Ke IPS ya. Oke, Kak Sulfi masuk jurusan IPS. Dia selalu 10 besar, tidak lolos SNMPTN. Halo Pak Ridho. Tapi yang benar bisa lulus. Halo, Waalaikumsalam Kak Goya. Halo Kak Goya. Ya Pak Ridho. Berarti Kak Goya ini lulusan tahun kemarin ya, 2020-2021 ya. Oke. Mungkin di sini Sobat Pogi ada yang belum kenal. Silakan Kak Goya perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan. Sebelumnya nama saya Goya Turido Nurhadi, alumni dari SMA Negeri 12 tahun ini. Sekarang saya sudah masuk Universitas Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta menjadi mahasiswa baru OTW semester 1. Oke, OTW semester 1. Tadi apa? Jurusannya Jurusan Teknologi Rekayasa Multimedia. Teknologi Rekayasa Multimedia. Wah, berat sekali ya jurusannya. Lumayan ini. Rekayasa ya. Berarti keren-keren. Berarti bisa menjadi next istilah itu kerjaannya nanti desain grafis atau apa seperti itu kali ya? Iya, desain grafis. Oke. Nah, sobat bagi semuanya, berarti di sini sudah hadir nih 2 orang yang luar biasa gitu ya. Ya meskipun tadi Kak Sulfi bilang biasa aja, tapi kalau menurut Bapak itu luar biasa. Kenapa? Karena perjuangan. Karena Bapak tahu sekali perjuangan mereka ini. Karena Bapak adalah guru mereka. Jadi kalau misalnya mereka sendiri bilang biasa, tapi kalau Bapak melihat luar biasa. Halo, ini Kak Rahmatdul, ada Fadli, ada Logika, Anida. Halo, tulis ya. Tulis di komen kalau misalkan kalian siswa SMA, tulis gitu ya, namanya, kemudian SMA berapa biar Bapak hafal. Oke, Kak Goya. Kak Goya, gimana sih kesannya menjadi siswa kelas 12 ya saat kemarin mengalami pandemi? Kalau tadi Kak Sulfi kan tidak mengalami lulus jalur COVID gitu ya. Kalau Kak Goya sendiri gimana nih? Kesannya menjadi siswa kelas 12 di masa pandemi gimana? Kesan saya menjadi siswa kelas 12 di tengah pandemi itu, kalau dalam hal belajar secara virtual, kadang tuh antara guru dan murid suka delay koneksi, terus juga suka materi-materi yang masuk yang dijelaskan oleh guru kadang suka tidak masuk otak. Terus kemudian kalau mengerjakan tugas ulangan kadang bisa sambil lihat-lihat Google. Mengerjakan tugas bisa sambil tiduran, walaupun kan nggak ketahuan ini. Terus dan masih banyak lagi. Oke, jangan-jangan ya Sobat Pogi, jangan-jangan ini sebetulnya adalah impian kalian semua ya. Kan kalian tuh selalu waktu sekolah tuh, ya Allah kapan libur panjang gitu ya. Pernah nggak sih berpikiran seperti itu? Kak Goya pernah nggak berpikiran seperti itu? Ya Allah kapan ya libur panjang? Pernah nggak? Saya sih pernah, tapi libur panjang menurut saya itu paling 2 bulan atau 1 bulan 2 bulan, nggak pernah berpikiran libur panjang bisa sampai 1 tahun belajar di rumah seperti itu. Iya. Nah, makanya ya teman-teman seperti yang tadi Bapak bilang gitu kan, yang namanya pikir, yang namanya doa itu kan akan dikawal, apalagi lebih dari 40 orang kan banyak banget tuh ya siswa-siswi seluruh Indonesia berdoa, ya Allah kapan gitu semua libur panjang itu ketika zamannya Gus Dur, zamannya Bapak itu kan sekolah itu libur sebulan gitu. Mungkin bayangannya seperti itu ya. Kapan ya libur seperti itu? Ternyata dilalahnya
Liburnya luar biasa ya, tahunan. Ini udah mau tahun kedua. Kira-kira harapan Goya gimana sih? Sekarang kan Goya masuk kuliah nih. Kira-kira udah siap belum sih kuliah di masa pandemi kayak gini, atau harapannya apa sih ke depan? Harapan saya ya kuliah semoga sih virus COVID-19 ini cepat berlalu, orang-orang sudah memahami tata aturan, juga menjadi angka COVID-19 ini menurun dan bisa kuliah secara offline lagi di tempat. Oke, amin ya. Ini doa semuanya ya, doa Bapak juga tentunya. Bapak juga bosan ya, bete kan seperti ini ngobrol gitu, seperti apa ya, seperti orang yang autis ya Kak Sulfi ya, ngobrol gitu, ketawa sendiri di layar gitu kan, lagi apa sih gitu, cuap-cuap. Ya betul, kami juga sebagai guru juga merasa bosan gitu kan, tetapi kembali lagi, karena apa? Karena virus itu kan seperti yang Goya pernah pelajari di sekolah ya. Oh ya, Kak Goya ini jurusannya MIPA ya, kan pasti tahu ya virus itu sifatnya seperti apa. Dia adalah makhluk peralihan, metaorganisme. Dia makhluk yang memang ya dibilang hidup, ya dia bisa hidup, dibilang benda mati, juga memang dia kadang-kadang mati, kan gitu ya. Seperti itu. Dan makanya virus itu tidak bisa dibunuh, pinter dia. Pada saat kondisinya memungkinkan, dia pura-pura mati, menjadi benda yang tidak hidup. Pada saat kondisi kita down, drop, imun kita turun, dia akan masuk. Makanya sampai sekarang, sampai detik ini tidak ada kan orang yang kebal dengan flu. Pasti ketika galau, mellow gitu ya, lagi banyak pikiran, pasti kena flu, meler lah gitu hidungnya. Nah seperti itu. Makanya yuk untuk yang COVID-19 juga sama, COVID juga adalah ciptaan Allah. Artinya setiap penyakit tentu pasti ada obatnya. Saat ini obat yang paling mujarab adalah imun tubuh. Karena apa? Karena kita punya imun untuk menangkal dan untuk memfagositos, untuk memakan virus tersebut. Ya, jadi yuk jaga imun, stop berita-berita hoax gitu kan. COVID itu nyata, real ada, tetapi sudah. Yuk kita coba biasakan diri. Oke, kita terima aja. Artinya ya sudah, kondisi seperti ini kita terima. Zaman dulu ketika virus flu mewabah juga luar biasa, ratusan ribu meninggal flu. Ya kita coba seperti itu. Yuk mindsetnya kita ubah. Dan kita anggap sebagai ya artinya ya sudah memang ada, tapi kita jaga imun. Ketika kena, tadi juga Bu Resti ya, guru kita, guru BK juga terkena. Waalaikumsalam Mbak Eta, itu juga terkena. Itu jadi kita doakan mudah-mudahan beliau sehat ya, guru 12 ya Goya. Gitu. Jadi kita tetap aja semangat. Pokoknya terima aja dulu. Ketika kita kena ya sudah, takdir Allah, bismillah, kita ikhtiar, imun kita tingkatkan. Oke. Kak Goya, dulu juga sempat ikut SNMPTN ya? Enggak Pak. Oh enggak? Dulu ternyata Goya nggak ikut SNMPTN ya? enggak ini. Kenapa Kak Goya nggak ikut SNMPTN? Apakah kayaknya nggak mungkin deh. Tadi kan kalau Kak Sulfi tadi ikut deh, tapi ya ikut aja deh gitu ya. Lulus nggak lulus gimana nanti deh. Kalau Kak Goya kenapa nggak ikut SNMPTN? Sebenarnya saya pengen ikut, cuman saya nggak dapet kuota SNMPTN dari sekolah. Oke, berarti karena memang belum istilahnya belum mendapatkan kesempatan SNMPTN. Ingin tetapi tidak bisa gitu ya. Sedih banget ya. Ingin berjuang tetapi tidak bisa juang. Tetapi Allah kan pasti akan memberikan jalan terbaiknya gitu kan. Iya, betul. Ternyata Kak Goya meskipun ingin SNMPTN, kalau tadi Kak Sulfi kan biasa aja gitu ya, ikut lulus enggak, kalau Kak Goya pengen gitu kan, tetapi ternyata Allah berkata nggak bisa gitu, kamu nggak bisa daftar karena memang secara berkas barangkali tidak masuk gitu ya, secara nilai seperti itu. Nah, sempet istilahnya itu down, sempat juga berpikir, aduh gimana nih, aku bisa nggak sih masuk universitas negeri? Pernah nggak berpikiran seperti itu Kak Goya? Pernah Pak gitu. Oke, berarti sempat itu. Iya. Saya melihat peluang dari Polimedia, PNJ, Universitas Negeri Malang. Peluang saya di UNM tuh masih kecil. Kalau saya lihat daftar masuk sama kuota tahun ini itu kecil untuk SNMPTN. Jadi saya
ulik-ulik cari-cari lagi yang kuotanya besar, terus kesempatannya lumayan dan sesuai dengan jurusannya saya, ya adalah itu PNJ sama Polimedia. Oke, berarti pada saat itu berpikir bahwa, aduh gitu kan, bagaimana ya? Ya mungkin SNMPTN aku nggak lulus, aku nggak bisa ikut, nggak lolos berkas. Kemudian juga ingin banget masuk ke universitas, ke PTN-PTN lain yang sesuai dengan keinginan gitu kan. Kalau Goya barangkali fokusnya ke bidang tadi ya, bidang seperti komputer, media kayak gitu ya, senangnya. Dan memang pada saat itu Kak Goya ya artinya mungkin sedikit pesimis juga. Kira-kira bisa nggak gitu ya? Selalu timbul pertanyaan, bisa nggak ya, kan ribuan, apalagi kan kalau SNMPTN setidaknya kalau ikut setidaknya ada peluang. Kan kalau UTBK tuh luar biasa kan, luar biasa. Ya mungkin se-Indonesia gitu kan yang milih jurusan itu, universitas itu, fakultas itu mungkin banyak. Apalagi kan pasti ya PTN pasti diminati banget. Nah sempat nggak ragu untuk ikut UTBK, Kak Goya? Sempat Pak itu. Dulu tuh saya ragu banget belajar juga, kadang melihat orang-orang yang sudah nilai-nilai dari sekolahnya udah tinggi, udah rajin belajarnya. Terus juga pas waktu itu saya mengerjakan UTBK di ITB, sempat melihat orang-orang yang pada serius dalam mengerjakan UTBK itu. Kadang saya lihat kanan kiri pada berfokus pada layar gitu, dan saya melakukan itu juga, dan jangan lupa banyak berdoa. Oh gitu. Kalau Kak Sulfi gimana? Sebelum UTBK itu apa sih yang dikerjakan? Apakah belajar, apa bimbel atau apa? Saya nggak bisa belajar sendiri aja. Oke, jadi Kak Sulfi itu belajar sendiri aja di rumah. Kalau Kak Goya, bimbel atau belajar sendiri juga? Saya ikut bimbel online. Oh, bimbel online ya. Oke. Bimbel online yang terkenal itu atau yang lainnya? Jangan sebutnya bukan Endor. Ada aplikasinya, ada. Oke. Nah, Sobat Pogi, penasaran kan pastinya Sobat Pogi, kok bisa sih Kak Sulfia, Kak Goya? Tadi Kak Sulfi dengan background ya artinya beliau merasa ya udah gitu kan, ibarat angin berhembus gitu ya, ibarat air mengalir gitu ya. Oke, aku jalan yuk gitu kan, seperti itu. Kok bisa gitu kan? Kemudian Kak Goya tadi, aduh SNMPTN aku nggak lulus berkas, aku nggak diberikan kesempatan untuk ikutan bersaing gitu kan. Kemudian juga melihat kans di UTBK juga luar biasa dengan ratusan ribu calon mahasiswa gitu kan. Nah ini pasti Bapak yakin ada sesuatu hal yang dilakukan gitu kan, ada yang dilakukan oleh mereka, mungkin tidak mereka sadari. Ya, mungkin tidak mereka sadari bahwa itu ternyata adalah hal yang membawa mereka sehingga mereka bisa lolos UTBK. Kalau Bapak sendiri sih pribadi, karena Bapak tidak pernah ikutan UTBK ya. Dulu itu Bapak sempat, itu namanya tuh dulu tuh apa ya, UMPTN ya, kalau nggak salah namanya UMPTN UTBK itu. UMPTN Bapak sempat daftar tapi tidak jadi mengembalikan ke ITB saat itu. Kenapa? Karena galau, dulu itu galau. Saya tuh nggak mau jadi guru tapi kok dapat SNMPTN guru gitu kan. Gitu. Jadi ya biasalah anak-anak remaja dulu Bapak itu seperti itu. Ini nakal-nakalnya remaja gitu kan. Loh kok mau jadi guru gitu kan. Jadi sempat aduh nggak mau gitu. Makanya Bapak sempat mau ikut UTBK. Tapi setelah dipikir-pikir, aduh UTBK itu kan luar biasa banyak, saingannya ribuan. Sambil mikir tuh, saya sudah di Bandung pada saat itu. Jadi H-1 minggu saya udah di Bandung ikut sama kakak. Kakak kan kuliah di Bandung, kakak saya, tapi dia di swasta. Tapi bapak saya mengancam, ya artinya mengultimatum tidak bisa dikuliahkan kalau masuk swasta. Karena kakak saya udah swasta, mahal pada saat itu. Jadi kakak saya itu masuknya jurusan informatika, mahal kan Goya ya. Pada saat itu tuh udah mahal gitu kan. Tahun berapa ya? Tahun 2002. Kalau nggak salah 2002. Kan mahal, sehingga saya harus ke negeri. Nah, pada saat itu galau.
Jadi H-1 mengembalikan ke ITB, ke apa sih namanya itu Stabuga ya, Stabuga ITB harus mengembalikan formulir UTBK kalau sekarang ternyata galau. Kalau saya misalkan ikut UTBK, karena waktunya sama, pinter banget ya. Jadi waktunya sama loh. Jadi UTBK dengan jadwal daftar ulang ke PTN yang SNM itu sama. Jadi harus milih. Itu loh. Jadi bingung saya galau. Aduh, kalau saya ikut UTBK berarti saya nggak SNMPTN. Itu kan. Tapi SNMPTN saya udah lolos gitu kan ke UPI, ke IKIP Bandung. Gimana ya gitu kan. Mikir, akhirnya udah. Terus mikir juga pada situ kan Bapak punya engagement gitu ya. Malu lah kalau nggak kuliah kan gitu ya. I had engagement with someone special gitu kan. Goya, Kak Sulfi paham lah ya gitu kan. Masa malu sih. Masa saya nggak kuliah gitu, mau taruh di mana kan gitu. Masa nganggur gitu kan. Masa karena swasta nggak boleh, harus negeri kan bingung. Udah deh pasrah, bismillah jadi guru dah gitu. Akhirnya yang saya lakukan adalah melipat kertas formulir UTBK yang sudah saya isi lengkap dan saya buang. Ya sudah, sambil ngelamun, ya Allah apa ini yang terbaik, udah deh jadi guru gitu, gimana nanti dah. Akhirnya begitu ya hasil pada saat itu tuh tahun 2002 di Bandung, di Cikutra tepatnya, Cikutra, kosan kakak saya. Nah, yang penasaran dengan apa yang mereka lakukan, Bapak juga sepertinya nggak tahu ya yang mereka lakukan itu apa, makanya ingin tahu nih, penasaran. Kira-kira dari Kak Sulfi dulu deh. Kak Sulfi, apa sih yang Kak Sulfi lakukan? Ya entah itu apakah minta doa sama orang tua, apakah sering membantu tetangga, atau melakukan apa yang kira-kira menurut Kak Sulfi, atau mungkin pola pikir Kak Sulfi dirubah, berdoa terus tiap hari, sholat tahajud atau apalah. Ya Kak Sulfi, apa sih Kak yang bisa di-share sama teman-teman sehingga kok bisa dengan kemungkinan yang kayaknya nggak mungkin deh aku masuk SBMPTN gitu kan, dengan apa sih aku gitu ya, siapa sih aku kok bisa dengan ratusan ribu orang kok aku bisa masuk, dan luar biasanya aku masuk PGS dan aku pengen jadi guru SD loh gitu kan Kak. Ayo Kak Sulfi, halo Mbak Zahrana, iya Kak Sulfi, sampaikan sama teman-temannya hal unik apa sih, cara santuy apa sih yang Kakak lakukan ya. Ya mungkin awalnya dulu saya juga, benar Pak, saya nggak kepikiran untuk ada strategi apa gitu. Cuman sekarang saya pikir, oh ada hal-hal yang saya lakukan pada saat itu. Yang jelas yang pertama, tentuin dulu dengan matang gitu, jurusan apa dan PTN mana yang saya mau ambil gitu. Dan analis juga peluangnya. Dan saya mencoba untuk realistis gitu. Jadi saya bukan yang percaya sama yang keajaiban gitu atau mimpi besar. Cuman saya selalu berusaha untuk berpikir yang logis gitu, untuk mengambil keputusan apalagi yang mempengaruhi depan saya, dan kesempatan yang terbatas juga dengan semaksimal mungkin. Karena pada saat itu pun saya sempat gak bisa ikut UTBK gelombang pertama, kan tahunan saya itu saya ikut 2 kali, gelombang pertama dan gelombang kedua. Saya nggak bisa ikut gelombang pertama karena waktu itu belum punya uang gitu. Jadi saya cuma ikut gelombang kedua, jadi kan kesempatan saya terbatas gitu. Dan nggak dibolehi juga sama orang tua untuk pulang ujian tahun depan. Jadi orang tua saya pengen saya cepat-cepat lulus gitu. Jadi kalau emang nggak bisa, waktu itu nggak bisa masuk UNJ, saya masuk Unindra gitu, karena kan lebih murah juga biayanya. Gitu. Saya juga sempat tertarik sebenarnya sama psikologi UI. Cuman waktu itu saya pikir saya cuma punya kesempatan yang terbatas, jadi saya jalan di PGSD UNJ aja. Terus selain itu ya pastinya ya belajar, tetap ya belajar itu sebagai bentuk ikhtiar saya. Dan yang pastinya melakukan strategi belajar dan sesuai dengan karakter belajarnya saya. Karena menurut saya punya karakter belajar yang cukup unik kayak tadi, misalnya saya sibuk, kalau semakin saya sibuk maka saya rajin belajar kayak gitu misalnya. Terus atau lainnya, saya tuh nggak suka belajar yang terlalu kaku atau terjadwal gitu ya. Saya suka belajar yang fleksibel dimanapun dan apapun gitu. Saya di rumah tuh jarang belajar karena kayaknya itu nggak enak gitu. Kayak tadi bawaannya berbahan aja gitu kalau di rumah. Nah saya tuh biasanya kalau belajar biasanya pergi dulu nyari tempat. Saya biasanya suka ke perpustakaan Depok gitu. Belum pandemi kan buka terus. Nah kalau misalnya lagi tutup saya biasanya nyari masjid gitu. Saya nyari vibes yang berbeda gitu, nyari tempat yang berbeda. Kalau nggak di Muhajirin waktu itu di Masjid Serong biasanya tempat belajar saya gitu. Nah saya juga selalu bawa buku kemanapun dan kapanpun. Nah event itu ke mall gitu. Prinsip saya, yang penting saya belajar setiap hari, mau banyak mau sedikit gitu. Dan yang penting saya nggak ada hari yang saya kalau apa tadi, kalau guru atau apa tadi?
Oh, bawa buku. Selalu bawa buku gitu. Oh, bawa buku. Saya suka bawa buku kemanapun gitu. Mungkin kelihatannya kayak ambis banget gitu ya. Tapi ya nggak juga, saya tuh karena di rumah saya nggak belajar gitu. Jadi saya belajar tuh di luar. Nah gitu. Terus saya juga kan tipe belajar yang auditory. Saya kenali tipe belajar saya juga. Saya tipe belajar yang auditory. Saya suka dijelasin. Mendengar. Nah biasanya saya, iya mendengar. Saya biasanya memanage itu untuk dengan menonton video pembahasan soal UTBK di YouTube. Nah ini menurut saya salah satu berperan besar buat saya gitu. Video praktek menjawab soal UTBK itu banyak diakses dari yang bebas di YouTube. Tapi kalau misalnya nggak bisa tadi saya ya untuk mengakses les online kayak gitu. Mungkin bisa dari YouTube itu banyak banget. Nah, itu sangat pakai buat saya. Dan yang terakhir itu saya biasanya suka berdiskusi. Saya berdiskusi soal UTBK sama guru-guru mata pelajaran di sekolah. Waktu itu saya suka minta tolong sama Bu Yuli. Bu Yuli guru geografi, bahas soal geografi sama Bu Yuli. Saya bisa ada agak Bu Yuli ya, ini muridmu. Iya, saya biasanya suka sama Bu Yuli. Saya ngajak Agasa biasanya waktu itu, ngajak teman-teman saya untuk belajar bareng juga. Dan Bu Martina juga, guru sosiologi. Saya suka bahas soal sosiologi sama Bu Martina. Kalau misalnya ekonomi saya pasrah. Strategi saya itu saya justru fokus memaksimalkan pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang saya kuasai gitu. Kalau ekonomi menurut saya waktu saya terlalu mepet gitu untuk belajar dari awal lagi. Jadi saya maksimalkan pelajaran-pelajaran justru saya kuasai gitu. Ekonomi saya tetap belajar, tapi ya belajarnya ala kadarnya aja gitu. Saya fokus untuk pelajaran-pelajaran yang saya rasa saya bisa. Dan yang ketiga selain belajar, yang pastinya doa. Ini tipsnya juga dari Parido nih, tips doanya waktu itu. Saya ingat waktu itu Bapak kita sama saya tentang tips doa ini. Jadi minta doa sama siapapun gitu, karena kita nggak tahu doa dari siapa yang bakal dikabuli sama Allah gitu. Ini dari Bapak. Nah, terus saya juga berusaha untuk banyak-banyakin nolongin orang tadi dan bantuin orang dan berusaha bersikap baik sama orang, jaga lisan, jaga perbuatan gitu. Nah, untuk bantuin nggak harus yang berat-berat gitu ya. Untuk sekedar kayak bertanya gitu, ada teman murung gitu, saya tanya kenapa gitu, ada masalah apa lah. Itu menurut saya juga udah termasuk membantu. Saya sepele yang menurut kita itu belum tentu sepele untuk orang lain gitu menurut saya. Dan bisa jadi setelah saya bantuin dia gitu, dengan saya dengerin saya nasihat ke dia, setelah itu dia mendoakan saya yang baik-baik. Dan terus selain itu saya berusaha untuk minta maaf sama orang. Ya itu karena jangan sampai gitu urusan kita nggak berjalan lancar karena ada yang lain yang nggak ridho dengan urusan kita. Itu yang paling rutin sih menurut saya. Nah, kita juga nggak. Bapak tadi Bapak ambil kesimpulan selain belajar dimanapun dan disesuaikan dengan istilahnya gaya belajar kita masing-masing, apakah senang dengan musik gitu kan, ada yang senang nonton dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah Kak Sulfi ini, teman-teman minta doa, selalu minta doa ke siapapun. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah nolong orang, sekecil apapun yang bisa kita lakukan, dan minta maaf ke setiap orang yang barangkali tidak kita sadari kita pernah punya salah. Karena hal-hal sepele kadang-kadang juga bisa membuat orang marah gitu ya. Kadang hal-hal yang menurut kita, apaan sih gitu, lebay amat sih. Tapi ternyata justru hal itu yang bisa menyakiti orang. Ya mungkin Bapak juga di sini pernah punya salah. Nah itu Bapak secara online Bapak minta maaf buat semuanya. Buat Kak Sulfi, buat Kak Goya, mungkin pada saat mengajar juga ada kesalahan. Ada bercanda gitu, bercanda yang tidak pasti kadang-kadang gitu ya. Kita kadang-kadang bercanda lepas, kalau bahasa Jawa itu losdol gitu ya. Terlalu bablas dan lupa gitu. Ternyata hal itu nyakitin, ternyata body shaming gitu ya. Kita nggak tahu. Oke, terima kasih Kak Sulfi. Sekarang kita ke Kak Goya nih, kira-kira hal apa sih Kak yang dilakukan gitu kan, sehingga Kak Goya ini yang tadi sempat kayaknya nggak mungkin deh SNM nggak lolos gitu kan, nggak lolos berkas, nggak bisa ikut UTBK, kayaknya nggak mungkin dah. Apa sih Kak hal-hal unik gitu yang mungkin tidak dilakukan dan tidak kepikiran sama orang kan gitu. Orang kan melulu pasti belajar. Padahal kan tidak harus seperti itu kan. Iya Kak Goya. Ya
Ya, hal yang saya lakukan itu memperbanyak sholat tahajud, terus bersedekah, eh, banyak berdoa, banyak berusaha, membantu orang tua, jangan lupa, membantu teman dalam kesulitan, misal. Terus juga saya juga sering membantu guru-guru dalam hal belajar. Terus juga semakin banyak doa kita, tetapi usaha kita tidak maksimal, buat apa? Jadi doa dan usaha itu harus dimaksimalkan kedua-duanya, jangan salah satunya saja. Oke, ya Sobat Wagi, Kak gue ini termasuk yang sering Bapak minta tolong nih kalau misalnya bikin flyer. Nah ini nih, inilah orangnya. Dia kalau di sekolah, kalau misalnya Bapak mau ngajar online, yang suka bikinin flyer itu adalah Kak Goya ini. Ya, jadi terima kasih buat Kak Goya. Terus Kak, menurut Kak Goya nih, hal yang penting, ya artinya yang bisa membuat Kak Goya itu bisa mendapatkan impiannya, gitu kan, masuk jurusan yang diinginkan, bisa lolos UTBK. Itu UTBK-nya pilihan ke-1 atau kedua, Kak? Pilihan pertama. Keren ya, pilihan pertama. Biasanya kan kalau UTBK tuh biasanya pilihan kedua. Nah ini keren nih. Berarti luar biasa nih, gitu kan. Ada apa nih? Apakah ada doa yang langsung tembus ke langit, menggetarkan arasnya Allah, gitu ya, aras, gitu ya. Gimana Kak Goya? Kira-kira coba ambil poin pentingnya. Kalau belajar udah biasa lah ya, belajar gitu kan, dan nonton video-video tutorial mengerjakan soal UTBK, kayaknya itu hal biasa deh gitu kan. Tapi pasti ada hal luar biasa ya Kak Goya. Tadi kan sempat Bapak dengar sedekah, ya nggak? Tadi Kak Goya bilang sedekah gitu kan. Tadi kalau untuk yang doa juga tadi Kak Suli juga melakukannya gitu ya, minta doa gitu kan, dan tadi minta maaf. Nah ini keren nih, sedekah. Maksudnya gimana sih Kak Goya, bisa jelaskan nggak maksud sedekah itu gimana sih? Sedekah, jadi maksud saya sedekah itu misal kita sedang berada di masjid, kita berinfak, habis sholat duha, sholat isya, maghrib, terus juga kadang misal ada sedekah juga bukan hanya berupa uang, tapi misal kita bertemu dengan tatap muka seperti ini dan kita tersenyum, itu juga salah satu sedekah. Oke. Yeah. Oke, Sobat Wagi, jadi sedekah. Jadi satu lagi hal, jadi sedekah. Tadi Kak Sofi sudah menjelaskan gitu kan. Selain belajar tentunya dengan belajar sesuai dengan tipikal gitu. Tipikal kita itu apa sih, kita termasuknya itu tipe seperti apa gaya belajarnya. Kemudian juga minta maaf tentu, kemudian minta doa kepada banyak orang, khususnya orang tua dan juga guru gitu ya. Itu bener loh. Doa guru, doa orang tua itu betul-betul makbul, apalagi kalau misalkan kalian masih punya ibu, itu luar biasa. Dan guru juga termasuk, ya mungkin Bapak kalau misalkan ditanya, kok bisa sih saya lulus SNMPTN, itu mungkin Bapak pernah cerita nggak ya sama Sofi, Bapak lupa atau sama Kak Goya di kelas. Jadi dulu tuh unik sekali gitu cerita Bapak itu. Bapak tidak pernah daftar. Saya tidak pernah daftar di UPI pada saat itu. SNMPTN di UPI, dan yang didaftarkan itu yang ranking 1, 2, 3. Jujur saya bukan orang yang selalu dapat ranking. Kalau dulu itu kan, kalau dulu di sekolahan zaman tahun 99 sampai 2002 itu kan sistemnya cawu ya, catur bulan bukan semester. Jadi bagi rapot setiap 4 bulan sekali. Ini catur bulan, jadi 4 bulan sekali itu bagi rapot. Nah itu fluktuatif. Kadang ada ranking 7, kadang nggak ada rankingnya, kadang ranking macam-macam nih. Jadi selalu fluktuatif. Saya juga nggak ngerti. Saya sampai detik ini jujur, saya belum tahu malaikat mana yang mendaftarkan saya di UPI. Karena saya cuma daftar tuh di IPB. Saya ingat banget. Saya cuma daftar di IPB dulu. Ya, D3 kalau nggak salah, D3 IPB. Dan itu tidak lulus. Kayak gitu. Akhirnya saya patah semangat, ya gitu kan. Dan sempat pada saat itu saya tanya ke guru BP. Kan setelah IPB pengumuman itu kalau nggak salah pendaftaran UPI. Nah saya nanya dong, Pak, UPI gimana Pak? Gitu kan, saya nanya ke BP, ke wali kelas saya pada situ Pak Ade, gitu ya, Pak Ade, Salahuddin, guru wali kelas saya, guru matematika. Halo Pak Ade, gitu ya, mudah-mudahan tetap sehat ya Pak Ade. Jadi salah satu motivator saya dulu itu Pak Ade. Motivatornya itu bukan motivator yang positif ya, tapi kita itu sering berdebat. Itulah makanya itu salah satu hal yang membuat Bapak tidak menjadi guru, itu salah satunya itu. Bapak sering
debat gitu. Artinya debat itu bukan berarti debat yang gimana, lebih kepada nggak tahu ya, mungkin pikiran saya itu beda sendiri. Jadi kalau misalkan rumus kan gini Pak, kalau menurut saya gini Pak, nah seperti itulah, sering debatnya seperti itu. Ya itulah mungkin yang membuat saya kok malah saya sering dimarahin gitu kan. Saya sering beberapa kali suka disuruh keluar kamu gitu ya, padahal hal yang menurut saya sepele gitu ya. Itu yang membuat saya kenapa tidak menjadi guru tadi. Nah akhirnya kan saya tanya tuh, memberikan Pak untuk yang UPI gimana Pak gitu. Enggak, kata Pak Ade, enggak, kamu nggak didaftarin ke UPI. Oh gitu. Terus ke BK saya tanya lagi, oh enggak, ya udah, akhirnya udah tuh. Akhirnya saya ikutan bimbel ceritanya karena pengen UTBK gitu, pengen UMPTN. Di tengah bimbel gitu kan saya tryout, nggak pernah lulus tuh. Tryout saya nggak pernah berhasil, nggak pernah masuk urutan gitu kan. Saya heran nih, kenapa ya Allah kok saya gini banget ya gitu. Memang saya anak yang biasa, ini bukan berprestasi banget pada saat SMA tuh biasa banget. Itu tadi fluktuatif, kadang ranking 7, kadang nggak ada ranking kan kayak gitu. Tapi saya masih punya semangat pada saat itu, dan saya ingat banget papa saya tuh bilang kalau nggak masuk PTN kamu nggak kuliah dulu. Nah itu yang membuat ya Allah, apa yang harus saya, akhirnya saya berdoa terus gitu kan. Nah, itu saya unik banget, UPI beneran. Tolong ya Sobat Pogi, kalau misalkan ada yang tahu atau mungkin guru-guru saya nanti, ini kan akan disiarkan juga di YouTube ya. Mudah-mudahan nanti guru saya mungkin yang dulu SMA Negeri 1 Jatiwangi gitu ya. Halo Pak Ade, halo guru BP gitu ya. Ayo coba apa sih istilahnya WA saya atau mungkin Japri atau DM saya. Siapa sih yang daftarin saya ke UPI? Jujur, saya nggak tahu sampai dengan detik ini siapa yang daftarkan saya ke UPI. Orang saya berkat aja nggak masuk ke UPI gitu kan. Dan aneh kan, secara logika saya nanya ke BP, enggak, kamu nggak didaftarin. Ya terus yang daftarin siapa? Dia nggak Kasulfi, dia nggak Kagoya. Saya sampai dengan detik ini bingung loh gitu. Makanya apakah gara-gara Pak Ade gitu kan? Karena saya sering banget ngeselin, bikin kesal dia gitu kan. Kan kadang-kadang guru gitu, kamu nih cerewet banget, saya doain kamu jadi guru. Kan guru tuh begitu ya. Guru tuh kadang-kadang kalau misalkan ngedoa tuh nggak jelek, dia doanya nggak pernah jelek. Kamu ya, coba nanti kamu jadi guru dalam hati tuh. Jadi hati-hati sama guru. Sobat Pogi ya. Halo Kak Eka, halo gitu kan. Halo Kak Haikal Ahmad. Ya jadi hati-hati ya teman-teman semuanya. Doa guru itu bisa mungkin saya lah contohnya. Jadi kalau misalnya nanti Sobat Pogi semuanya, Bapak Ibu guru mungkin yang sekarang sudah pensiun dari SMA Negeri 1 Jatiwangi, Majalengka, tolong ya DM saya pengen tahu siapa gitu kan, penasaran siapa yang daftarin saya ke UPI beneran. Sumpah Bapak nggak tahu sampai dengan sekarang, sampai setua ini nggak tahu, karena merasa nggak pernah daftar tapi kok bisa lolos gitu ya. Dan teman-teman saya tuh banyak yang gini, loh kok si Rido serius loh, kan dari ratusan siswa IPA IPS kan banyak. Kenapa saya kan gitu, lucu kan? Kok saya nggak pernah ranking 1. Ranking 1 tuh banyak yang daftar di UPI, serius. Ranking 1 tuh banyak yang daftar di UPI. Tapi kenapa saya yang cuma ranking paling banyak 7. Dan jujur saya pernah memang ranking 3 sekali. Waktu kelas 2. Dulu kan kelas 2 ya, kalau sekarang kelas 11. Itu cuma sekali. Kenapa gitu kan? Nah makanya kenapa Bapak mengangkat tema ini. Jadi cara santuy lulus SBMPTN gitu ya, salah satunya. Dan teman-teman juga mungkin bisa gitu kan. Artinya kita bukan orang yang berprestasi banget, ya kan? Kita bukan orang yang pinter banget juga enggak, gitu kan? Nanggung, kalau Bapak dibilang nanggung, sebenarnya Bapak dibilang nanggung juga enggak sih, biasa aja gitu kan. Namanya remaja, Bapak senang main basket, Bapak senang bermain kayak gitu. Jadi kan mungkin kalau zaman sekarang mah senang main game ya. Kalau dulu kan game itu Sega, Nintendo. Ada yang pernah tahu nggak Sega, Nintendo? Itu zaman Bapak tuh. Zaman Bapak tuh yang pakai kaset gitu, gini loh. Di TV kayak gitu. Kalau zaman sekarang kan banyak game itu kayak Mobile Legend, FF kayak gitu. Kalau zaman dulu seperti itu. Oke, Kagoya Kasulfi. Sebagai closing statement sebelum kita tutup. Ada nggak yang mau di-share? Kasulfi dulu deh. Yang mau di-share sama teman-teman Sobat Pogi, sama adik-adik kelas ini, banyak yang nonton juga adik-adik kelasnya. Silakan Kasulfi, berikan semangat.
Meskipun dulu Kak Sulfi biasa aja, tapi sekarang Bapak yakin Kak Sulfi sudah menjadi orang yang luar biasa. Tetap semangat ya Kak Sulfi ya. Kita doakan Kak Sulfi, Kak Goya tetap sehat, tetap semangat, dan bisa lulus tepat waktu. Kak Sulfi, Bapak tunggu wisudanya ya. Bapak tunggu undangan wisuda. Ya, mudah-mudahan Bapak masih sehat, mudah-mudahan Bapak masih sehat, masih bisa menghadiri kegiatan wisudanya Kak Sulfi. Ya, Kak Sulfi mau kasih semangat. Amin. Iya. Ya, oke, semangat buat teman-teman yang mungkin akan melakukan UTBK atau SBMPTN. Ya, pesimis tuh pesan dari Pak Ridho juga kepada saya waktu itu. Makanya saya bisa semangat lagi buat ikut SBMPTN. Usahakan semaksimal mungkin, jaga kesehatan juga, karena kesehatan juga mempengaruhi prosesnya juga, kayak gitu. Jangan lupa untuk minta doa kayak tadi, terus ngomongin orang, jaga lisan gitu, jangan sampai ada kata-kata nyakitin orang, jangan sampai orang yang diem-diem doain kita yang enggak kayak gitu. Itu aja sih, yang penting semangat. Pak. Oke, semangat. Keren. Selanjutnya Kak Goya, silakan. Ya, semangat juga buat teman-teman kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 sekarang yang sedang menonton video live streaming ini. Perbanyak belajar, berdoa, dan kalau bisa main gamenya dikurangi dulu, lebih banyak belajar untuk mendapatkan keinginan kalian di masa depan nanti. Oke, terima kasih Kakak Kak Sulfi, Kak Goya sudah hadir menemani Bapak ya di Pogi edisi yang ketiga. Mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat dan minggu depan kita ada Pogi lagi. Nah, sebelum ditutup silakan yang ingin pulsa ya, yang ingin pulsa boleh komen. Kira-kira Kak Sulfi mau apa nih dari netizen gitu? Kan kalau tadi ngaji sudah, terus ngasih motivasi sudah tadi Bu Resti. Kira-kira mau apa? Mau disuruh apa nih netizennya? Kak Sulfi ada ide nggak? Ya? Kesan-kesan dan pesannya mungkin. Oh, kasih kesan dan pesan, boleh silakan komen yang mau ngasih kesan-kesan, komen ya. Kalau Kak Goya apa nih? Kasih idenya, apa mau disuruh nyanyi atau? Boleh, kesempatan buat bertanya. Kenapa? Kesempatan buat bertanya boleh. Oh, kesempatan buat bertanya, monggo yang mau bertanya juga silakan. Komen ya yang mau pulsa, nanti Bapak saya kasih pulsa buat 2 orang ya. Kan tadi 2 orang sudah. Yang pertama tadi Mbak Isya, anaknya ya Dek Raja. Kemudian yang kedua tadi ada Bu Resti. Ada yang ingin memberikan kesan pesan ya tadi ya Kak Sulfi. Kemudian ada yang mau bertanya, boleh komen aja. Ya, komen yang pertama nanti yang akan dikasih. Ya, silakan komen. Ini kan banyak nih, ada Mbak Novita, ada Raihan Putra, ada Nur Najmi, ada siapa nih, ada Mbak Eka ya. Silakan ya komentar. Jangan lupa tuliskan namanya. Mau kasih kesan pesan atau mungkin ngasih pertanyaan juga boleh. Silakan 2 orang yang beruntung. Sambil nunggu ya, Kak Sulfi, kalau hari Minggu gini biasanya dilakukan apa sih Kak? Ya selain ngamer tentunya di kamar gitu kan, apa tuh yang dilakukan? Apa nyuci atau ngepel Pak? Enggak, istirahat aja sih, bantu-bantuin di rumah paling. Udah gitu aja. Minggu manfaatin buat istirahat, karena biasanya kan akan full lagi setelahnya, selama 1 minggu itu. Udah. Oh. Kalau Kak Goya apa nih yang dilakukan kalau hari Minggu begini? Main FF kah atau apa? Saya lebih banyak menonton film sama orang tua. Oh, nonton film. Bapak juga suka banget nonton film. Serius, kalau misalkan lagi nggak masa pandemi gini, senang banget tuh nonton bioskop gitu, film-film. Kalau Kak Goya senangnya film apa? Ya, sambil ditunggu ya. Silakan yang mau pulsa komen aja ya. Kalau Kak Goya senangnya film yang bergenre apa tuh? Bergenre action. Ya. Sama misteri. Kenapa? Detektif? Iya, misteri detektif gitu. Oh, misteri. Kalau Bapak seringnya yang serial zombie gitu ya. Kenapa nggak tuh zombie? Terus yang
Science 60 gitu ya. Kalau Kak Sulfi seneng nggak nonton film-film kayak gitu? Saya suka, saya juga suka saya Sherlock Holmes yang nonton sama drama-drama gitu. Oh, drama. Oke, Raihan. Kita coba sapa Raihan ya. Boleh, Raihan, Kak Raihan atau Mas Raihan? Silakan. Mau nanya katanya. Ada lagi selain Raihan Pak? Raihan Pak yang mau pulsa ya? Ya lumayan lah ya buat kuota-kuota tipis-tipis gitu ya. Halo Mbak Inggita. Silakan mau nanya apa? Mau nanya apa? Tadi Raihan. Udah ada belum ya pertanyaannya? Apa sih belum lihat? Halo Irfan Akbar Iansyah. Nah ini nih orangnya nih. Iya Pak. Halo. Ya. Siapa nih namanya? Nama lengkapnya, kemudian sekarang kesibukannya kuliah atau sekolah. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan nama saya Aulia dari Angkatan Ibu SMA 12 Depok. Angkatan Goya atau di atas? Ya, Angkatan Goya Pak. Oke. Gimana? Dari IPA IPS? Nah, ini Pak saya. Iya IPS Pak, IPS. Oke, gimana mau nanya apa nih? Mau nanya apa? Iya Pak, kenapa? Iya, mau nanya apa? Tadi katanya mau nanya. Saya mau bertanya ke Kak Sulfi, bagaimana cara mengatur waktu untuk berorganisasi dan kuliah gitu? Oke, silakan Kak Sulfi. Mengatur organisasi dan kuliah. Kebetulan kuliah kan waktunya juga fleksibel gitu ya, kita ngikutin dosen. Jadi ini maksimalin aja, dan kalau misalnya organisasi kuliah itu kan kita kalau di SMA kan kita bisa izin-izin gitu ya, bisa event-event gitu. Kalau di kuliah kan kita makan absennya kita gitu. Jadi ya di pinter-pinter ngatur-ngatur itu, jangan sampai absennya juga kebablasan jadi nggak lulus kayak gitu. Ngatur waktunya ya aku belajar aja sih kayak gitu. Dan yang penting tugas sambil jalan biasa, organisasi sambil jalan, organisasi sambil ngerjain tugas juga bisa. Dan kebetulan aku nggak terlalu sibuk di kuliah untuk organisasi. Semester kemarin pas online tuh baru sibuk banget, sempet juga sampai nginep-nginep di kampus, udah pernah waktu ngurusin kepanitiaan. Tapi alhamdulillah lancar-lancar aja. Yang penting gimana ya, nggak sampai makan waktu untuk belajar kayak gitu. Oke, jadi pintar-pintar kita aja manage ya, pintar-pintar kita. Yang penting tadi jangan sampai pada saat organisasi, artinya jangan sampai setengah-setengah kali ya. Jadi kalau misalnya pada saat organisasi, pada saat lagi belajar, kayak gitu kali ya Kak Sulfi ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat organisasi nih mikirin tugas kuliah. Lagi pada saat tugas kuliah mikirin organisasi, jadinya nggak fokus. Jadi manfaatkan waktu-waktu yang istilahnya yang tepat untuk mengurus apa dulu nih gitu kan. Sekarang apa dulu nih, berarti prioritas. Kayak gitu. Ya, Kak Raihan ya, Raihan dari SMA 12 juga ya, alumni SMA 12. Sekarang ya, kuliah di mana Mas? Di PNJ Pak. Ya sama kayak Goya juga, SBMPTN juga. Oke, sip, mantap. SMA 12. Oke, masih kayak. Jangan lupa Raihan di screenshot, kemudian DM ke Bapak nomor HP-nya atau terserah mau GoPay mau OVO, nanti Bapak akan kirim setelah selesai. Ya, jangan lupa DM Bapak. Ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya di close ya, Kak Raihan. Iya Pak. Oke, ada lagi nggak nih yang mau nanya atau mau apa nih Fadia Oktof siapa nih? Silakan satu orang lagi sebelum kita tutup. Atau mungkin mau langsung dipilih aja sama Kak Sulfi atau Kak Goya tadi, karena mungkin sempat juga tadi ada yang banyak yang
komen atau apa, ada yang mau dipilih nggak? Tinggal dilihat di komennya ada nggak? Ini ada Mbak Eca, ada ya? Belum ada yang komen lagi. Ada yang join? Komen. Halo Irfan Akbar. Coba kita panggil Irfan Akbar ya. Oke, Bapak baru ikutan IG jadi agak-agak gaptek juga nih, gimana caranya? Bentar ya. Ini Kak Sulfi sama Kak Goya nggak lagi sibuk kan? Atau lagi Kenapa? disuruh apa? Enggak ya? Sudah izin sama ibu bapaknya kan? Sudah. Iya. Kita coba sapa, coba nih, mau nggak dia ngangkat teleponnya? Kita coba telepon salah satu. Oh iya, Kak Sulfi gimana kabarnya Kak Pinkan? Tapi kantor ini udah lama nggak chatan juga. Terakhir ucapin ulang tahun doang. Sudah kuliah? Kabar-kabaran. Kuliahnya di mana sekarang ya? Saya sempat nanya waktu itu udah sempat sidang malah Pak. Udah sempat sidang. Tapi Oh kan. gitu. Iya. Oke, kita coba ya, kita coba. Tadi ternyata siapa? Kak Aldi menolak. Ya mungkin sinyal atau apa gitu. Kita coba yang lain. Kita coba yang lain. Mudah-mudahan mau gabung. Kalau Kak Goya teman-temannya siapa aja yang masuk ke PNJ dengan jurusan yang sama, ada nggak? Saya Polimedia, Pak. Oh ya, Polimedia. Nah ini nih. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Iya, Mbak Eca ya. Dari mana, Pak? Iya. Dari daerah mana? Saya dari Jogja. Oh, dari Jogja. Alhamdulillah. Dari Jogja. Jogjanya di mana? Di Condong Catur. Condong Catur, nggak tahu juga sih saya daerah mana itu ya. Deket nggak sama, kalau Jogja tahu sih. Jogja itu tempat wisatanya apa? Yang dekat sama rumah? Itu Monjali. Oke, ada apa aja di situ? Siapa tahu buat referensi kita buat akademi ya. Kalau di sini sih Monjali, Pak. Monumen Jogja Kembali itu loh. Oke, monumen ya. Itu saya belakang rumahnya belakang situ. Oke, nanti kalau misalkan ada kesempatan, nanti aku berkunjung ya Mbak ya. Mudah-mudahan kan biasanya kalau sekolah itu biasanya tahun sekali ya, Kak Sulfi, Kak Goya, biasanya tahun sekali kita selalu ke Jogja gitu ya. Itu karena memang masa pandemi begini, jadi agak sulit, kita nggak bisa lagi study tour kayak gitu ya untuk belajar kan kayak gitu. Jadi memang luar biasa ya pandeminya. Oke, Mbak Eca punya anak SMA juga atau gimana? Kebetulan anaknya masih kecil itu, Pak. Oh, dekat-dekat SD. Gimana? Mbak Eca mau kasih wejangan atau mau apa, terserah Mbak deh. Monggo. Cuma mau tanya aja, Pak. Ini kan kebetulan sama Pak Ridho itu kan seorang guru ya. Iya. Gimana caranya kalau kita itu bisa sabar kalau pas ngajarin anaknya itu, apalagi kalau anak saya itu cowok, itu kalau udah suruh belajar alasannya tuh Masya Allah banyak banget, jadi memang harus dipaksa, Pak, kayak gitu. Oke, kalau caranya gimana dia anak itu? Ya. Kalau misalkan ditanya itu sebetulnya adalah pertanyaan simpel tapi sulit dijawab. Kenapa? Karena saya pun sama. Saya punya anak, saya juga guru, artinya anak saya 2 sudah sekolah, yang 1 SMP, perempuan, yang 1 SD, laki-laki. Nah ini, yang SD laki-laki ini luar biasa memang, betul sama dengan Mbak Eca ini. Jadi kalau misalkan dia namanya nggak sama gurunya ya, meskipun saya guru, ibunya pun guru, istri saya guru, tetapi ya gitu ya. Gimana yang pertama tekniknya, kan ini berarti buat di rumah ya, buat orang tua berarti ya.
Tapi kalau misalkan sebagai guru, tentu Iya. yang namanya kita ngajarin anak orang lebih mudah loh. Serius, ngajarin anak orang itu lebih mudah daripada ngajarin anak sendiri. Gimana caranya? Iya. Yang pertama pasti lihat moodnya. Anak kita pasti kita tahu moodnya di mana, ya kan? Pasti Mbak Eca tahu senangnya anak kita. Seperti itu. Kemudian ya kita kasih challenge gitu. Challenge misalkan kalau saya ke anak saya, tugas ini kan harus selesai hari apa gitu kan? Oke, maunya gimana? Jadi kalau saya tanya ke anaknya, kamu maunya gimana? Kemudian kalau misalnya dia udah bilang oke, jam 11, akhirnya kalau saya pakai cara anak, yuk santelan, saya bilang gini, yuk, jadi ya udah, sisanya ya serahkan. Kadang bisa, kadang enggak. Ya kita memang harus sabar kayak gitu. Begitu Mbak Eca kalau yang saya lakukan. Iya. Nah, di rumah sih kayak gitu. Jadi saya tanya ke anaknya lagi, ke tetehnya juga begitu. Ke kakak yang perempuan yang SMP juga begitu sama. Kamu tugas hari ini apa? Kayak gitu. Kemudian harus selesainya kapan? Saya tanya, kalau yang SMP kan lebih enak ya. Kapan selesainya? Oke. Terus kamu selesaikan kapan? Jadi oke, udah seperti itu. Kisahnya ya gimana lagi? Pasti akan ada drama apa kejar-kejaran. Drama kejar-kejaran, mungkin drama sapu terbang gitu ya. Atau jangan sering terbang. Intinya Saya tahu loh, sampai tak marah itu nangis anak saya. Soalnya dia tipe itu sambil nonton kita. iya. Doain, pokoknya apalagi ibunya doain ya. Pokoknya jangan sampai keluar kata-kata yang kurang baik. Tetap meskipun Iya. asal pinter banget sih kamu soleh gitu aja. Saya juga begitu. Aduh, Iya, pinter, betul, Pak. soleh, ampun kamu ya, juara 1 gitu kan. Imam Masjid Nabawi gitu aja pokoknya, kita begitu aja meskipun kita wajah kasar tetap doa. Karena apa? Karena beneran. Baik. Karena doa, apalagi doa ibu tuh luar biasa makbul, Bu, beneran. Ibu pokoknya doa aja. Dia kesal, ibu doa aja. Pinter, soleh, kamu ya ranking 1 gitu ya. Gitu aja, kalau mau mata melotot, mau udah tangan udah gemes gitu. Pinter kamu ya, gitu. Nah itu ada. Gitu sih Mbak kalau saya. Iya. Yang jelas. Iya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Oke, jangan lupa di screenshot, DM nomornya ya Mbak ya. Mau Gopay, mau apa, Oh, iya. Mbak, mau pulsa juga boleh. Di WA, di DM ini Oh, iya. nomornya ya. Makasih Mbak Eca. Anaknya Assalamualaikum. salam, mudah-mudahan tambah. Iya. Amin. Monggo di kelas ya Pak ya. Oke. Ya. Jadi semuanya giveaway sudah dibagi dan insya Allah minggu depan kita akan ada acara vlogi lagi edisi yang keempat, yaitu adalah pojok obrolan dari ilmu ya dengan pemateri. Insya Allah akan saya hadirkan guru-guru hebat. Di kelas Mbak Eca yang pojok kanan. Oke, terima kasih. Nah itu ada anak saya ya sebagai back sound gitu ya, band soundnya gitu ya. Nih ada yang biasalah kalau kakak adik seperti itu ya, laki-laki semua. Kalau Kak Boy, Kak Sulfi punya adik atau kakak juga nggak di rumah? Punya adik. Punya adik. Punya adik. Sering juga nggak? Lagi sekolah di SMA 12 Pak sekarang. Gimana? Sekolah di SMA 12 tahun ini. Jadi ngikutin saya. Oh, sekarang adiknya masuk di 12 lagi ya, luar biasa. Mudah-mudahan bisa ikuti jejak. Jurusan IPA. Kita kakak yang ada di sini bahkan bisa lebih sukses tuh backsoundnya nih. Ini anak saya. Nah ini dia. Namanya Zafran, minta doanya ya kakak-kakak ya, mudah-mudahan dia jadi anak yang soleh, anak yang pintar, anak yang rajin, dan anak yang beruntung. Sesuai dengan hadiah namanya dia itu kan Zafran. Sengaja jadi saya kasih nama dia Zafran, itu kan artinya bejo, beruntung, artinya beruntung. Mudah-mudahan dia bisa beruntung. Ya artinya beruntung dalam segala hal seperti itu ya. Oke, Kak Goya, Kak Sulfi, kita sudah di akhir acara. Terima kasih buat kehadirannya, terima kasih sudah ngobrol sama Bapak, mudah-mudahan tidak bosan ya. Jadi kalau misalkan diundang lagi dengan materi dan tema yang berbeda, mudah-mudahan kalian bisa bersedia juga ya meluangkan waktunya. Oke, halo Kak Fahmi.
Halo, ini siapa nih? Fanbase aslinya Sulawesi. Wah, Sulawesi luar biasa. Ada Mbak Zahrana dan Mutia tadi dari Jogja. Ya, terima kasih yang sudah hadir di acara live IG Pogi. Nanti rekamannya silakan juga bisa ditonton di IG, ya di IGTV, juga bisa ditonton di YouTube. YouTube-nya di channel Kang Rido. KANG spasi RIDHO. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, jangan lupa juga dipromot ya, bantu promot ya Kak Sulfi juga Kak Goya. Karena memang salah satu kegiatan Pogi ini Bapak maksudnya juga untuk artinya sedekah seperti yang tadi Kak Sulfi bilang, Kak Goya bilang bahwa sedekah itu kan bukan melulu tentang materi, tapi juga dengan care begini berbagi juga itu juga bukan salah satu bentuk sedekah. Mudah-mudahan ya teman-teman juga ada yang mensupport karena memang Bapak saat ini belum disupport gitu ya. Mudah-mudahan ada yang mau menjadi istilahnya sponsor boleh ya. Yang mau jadi sponsor boleh nanti bisa, sponsornya nggak usah ke Bapak tapi juga kita bagi-bagikan. Misalkan sponsor mau apa nih, mau bagi-bagi pakaian kah atau mau bagi-bagi produk, silakan boleh gitu ya. Boleh DM, jadi nanti bisa menambah meriah lagi kayak gitu. Ini edisi yang ketiga, mudah-mudahan terus sampai dengan edisi yang ke-100, ke-1000, dan seterusnya. Dan bisa istilahnya itu konsisten kayak gitu. Terima kasih. Kurang lebih mama, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf ya, Kak Sulfi, Kak Goy, mohon maaf kalau misalkan ada hal yang kurang berkenan, perkataan Bapak atau perbuatan. Kalian juga tetap semangat, tetap sehat, dan tetap sukses. Mudah-mudahan Kak Sulfi ini sebentar lagi mudah-mudahan udah semester 5, 6, 7, 8, 3 semester lagi, mudah-mudahan segera lulus, segera wisuda, segera menjadi guru SD seperti yang dicita-citakannya. Kak Goya juga semester 1 kuliahnya lumayan lancar gitu ya, bisa menemukan istilahnya momentumnya sendiri, belajarnya gimana. Terima kasih buat penonton Pogi ya, semuanya mudah-mudahan sehat. Terima kasih. Wabillahi taufiq ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Goya. Ya, Kak Sulfi. Bapak tutup ya. Ya, Kak Rido. Sukses.